Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, nomor BP 19101115261019, kelas SI 3, mata kuliah Bahasa Pemrograman C++, dengan dosen Bapak Dinul Akhyar. Baiklah, video ini dibuat dengan tujuan sebagai tugas akhir pemrograman C++. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat program Rumah Sakit Ahmad Mukhtar untuk formulir pendaftaran pasien baru dan informasi data dan administrasi pasiennya. Pertama kita buka dulu C++. Di sini pertama kita buat dulu file headernya. File header yang pertama kita buat adalah include iostream.h. File header ini berfungsi untuk mengaktifkan fungsi cout, scene, endline, strupr, strcmp, dan strcpy. Kemudian file header yang kedua kita buat studio.h. File header ini berfungsi untuk mengaktifkan fungsi get. Kemudian file header yang ketiga adalah conio.h. File header ini berfungsi untuk mengaktifkan fungsi clear screen, goToExe, dan get. Kemudian pendeklarasian variabel. Di sini variabel yang kita gunakan adalah variabel untuk keseluruhan kelasnya nanti, yaitu variabel baris. Tipe datanya adalah integer dengan nilai 8. Kemudian selanjutnya kita buat kelas induknya, kelas pasien. Kemudian buka kurawal, kita deklarasi variabel dengan sifatnya adalah privat, yaitu hanya bisa diakses oleh kelas pasien ini saja. Variabelnya ada karakter nomor pasien dengan jangkauan maksimumnya adalah 15. Yang kedua ada nama lengkap pasien, jangkauan maksimumnya 40 karakter. Kemudian ada tempat tanggal lahir, panjang maksimumnya di 40 karena kadang tempat lahir itu panjang. Kemudian ada jenis kelamin pasien dengan panjang karakternya maksimal 25. Kemudian setelah itu variabel desa kelurahan maksimal karakternya 40. Kemudian ada kapkot atau kabupaten kota maksimal karakternya ada 40. Titik koma. Setelah itu publik ini berfungsi sebagai variabel atau fungsi yang dapat diakses oleh kelas-kelas yang lain, tidak hanya kelas pasien saja. Pertama kita buat dulu definisi fungsi kelas pasien yang pertama, yaitu untuk menginputkan data pasien. Kita buat void input pasien, kemudian buka kurawal, dan setelah itu kita buat clear screen supaya ketika kita ingin menginputkan data kembali pada formulir yang kita buat ini, formulir yang ada sebelumnya terhapus. Koma. Dan setelah itu go to XY ini supaya merapikan tampilan formulirnya nanti untuk inputnya. Kita mulai dari 2 garis kedua, pada baris kedua, kolom kedua, baris kedua, dan titik koma. Setelah itu cout untuk outputnya cout. Kemudian di sini saya akan menggunakan tanda plus untuk membuat tabel formulirnya. Di sini kita buat sama dengan sebanyak 64 kali. Dan diakhiri dengan tanda plus lagi. Kemudian ditutup tanda kutip. Kemudian pindah baris dengan fungsi endline. Ini bisa kita copy paste aja yang goToExe yang sudah dibuat di atas. Ctrl V. Kita mulainya dari kolom kedua juga, tetapi barisnya yang ketiga. Ini kita ganti menjadi garis tegak, dan ini dikosongkan. Di sini kita buat judulnya, rumah atau nama instansinya, Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Kemudian copy paste lagi, ganti lagi. Ini pada baris keempat. Di sini kita tulis Bukit Tinggi atau nama daerahnya. Lalu enter, paste lagi. Kita ganti jadi garis lagi. Ini diganti jadi
strip saja. Ini ganti jadi garis tegak lagi. Baris kelima. Yang ini menunjukkan kolom dan ini menunjukkan baris. Kemudian Ctrl V lagi, paste. Kita buat di sini judulnya formulir pendaftar. Oh ya, lupa ganti jadi 6 dan enter. Dan Ctrl V lagi. Ini diganti jadi 7. Kemudian kita bikin go to XY lagi. Nah, di sini kita bikin 67 untuk garis yang di tepi ini nanti. Berarti ini di kolom ke-67 garis tegaknya. Kemudian BR. Kita tidak perlu menulis angkanya 8 karena di sini kita sudah menyatakan BR-nya 8. Jadi kita tinggal menulis BR-nya saja. Dan titik koma. Kemudian cout. Kita menginputkan, kita ingin outputnya garis tegak. Diisi tanda kutip titik koma dan enter. Kemudian di copy. Ctrl V. Ini tinggal tambah 1 aja. Berarti 8 tambah 1 pada baris ke-9. Dan Ctrl V lagi. Tambah 2 berarti pada baris ke-10. Ctrl V lagi. Kita buat sampai BR7 karena terdapat nantinya kita akan buat untuk inputnya ada 7 baris dan 1 judul, berarti 8 baris. Jadi kita buat BR-nya sampai 7. Tambah 3. Tambah 4. Tambah 5. Tambah 6. Dan tambah 7. Kemudian kita enter. Baru kita buat kalimat di dalamnya. Mulai dari kolom kedua, baris ke-8. Kemudian cout. Tanda petik dan garis tegak. Dan kita tulis 1, sama kita input pasiennya untuk data pasiennya dulu. Kemudian pindah baris. Ini bisa di copy biar lebih cepat membuatnya. Ctrl V. Ini diganti jadi 9. Selanjutnya kita buat garis tegak lagi. Di spasi sampai berada di kolom P pasien. Kita buat yang pertama, masukkan nomor pasien. Di sini kita gunakan 2 tabulasi untuk mensejarkan titik 2-nya nanti. Kemudian diakhiri tanda petik. Kemudian untuk fungsi inputnya kita memakai gets di sini supaya kita dapat memasukkan string yang
yang lebih dari satu kata. Nama variabelnya no pasien dan titik koma, dan lanjut. Ctrl C, Ctrl V. 9 kita ganti jadi 10. Di sini kita buat yang keduanya, masukkan nama lengkap. Di sini kita gunakan dua tabulasi dan titik 2 dan koma, dan fungsi inputnya di sini gets. Kemudian nama variabelnya nm lengkap untuk kurung. Kemudian kita mau namanya itu nanti pas di bagian output otomatis menjadi huruf kapital semuanya. Jadi kita gunakan fungsi strupr, fungsi untuk menjadikan huruf kecil yang bertipe string menjadi huruf besar. Kita buat nama variabelnya nm lengkap, titik koma. Kemudian Ctrl V lagi, kita ubah jadi 11, dan di sini kita masukkan tempat tanggal lahir dan gunakan satu tabulasi, spasi titik 2 spasi petik tutup, dan gets lagi kurung, nah variabelnya ttl tutup titik koma. Lanjut 12, masukkan halaman. Salah, yang pertama kita masukkan jenis kelaminnya dulu. Jenis kelamin, gunakan dua tabulasi lagi, titik 2 titik koma gets nama variabel jenis kelamin pasien kurung koma. Kemudian lanjut Ctrl V 13 untuk input alamatnya. Kita kasih 3 tabulasi dan spasi petik. Tidak, langsung saja pindah baris karena juga tidak akan diisi, karena akan diisi pada perinciannya. Lanjut perincian dari alamatnya. Pertama di sini kita kasih satu tabulasi supaya agak menjorok penulisannya ke dalam. Pertama desa atau kelurahan. Kita gunakan 3 tabulasi, spasi, petik, kemudian gets, variabel descale untuk 2 titik koma. Kemudian lanjut ganti jadi 15. Satu tabulasi kabupaten, 3 tabulasi titik 2 tanda petik gets nama variabel kabupaten titik koma. Kita tutup fungsi void input pasien
nya dengan tutup kurawal. Selanjutnya fungsi kelas yang kedua itu fungsi untuk outputnya, fungsi output pasien. Pertama kita ketik lagi clear screen supaya nanti tampilannya juga bersih ketika kita mau masukkan data yang baru. Lalu kita tinggal copy paste saja untuk bagian formulirnya. Ctrl C, Ctrl V. Ini tinggal dirapikan saja. Nomor barisnya tidak perlu diubah karena nantinya kita akan menggunakan menu. Ini kita ubah saja menjadi informasi data dan administrasi pasien. Kita rapikan. Enter. Kita bisa copy paste yang ini juga karena tampilannya juga tidak berbeda. Ctrl V. Tinggal kita hapuskan saja tulisan masukkan. Karena ini adalah outputnya, makanya kita hapus tulisan masukkannya. Ini karena kita ingin ini menjadi input, sebuah output, maka kita ubah saja dengan tanda panah ke dalam. Hilangkan ini. Kemudian fungsi inline biar dia pindah baris ke baris selanjutnya ke nama lengkap. Ini juga sama. Ini di copy paste aja supaya mempercepat pekerjaan. Ini juga. Copy paste lagi. Jenis kelamin juga. Ini dibiarin kayak gini karena emang kosong. Kalau arah runcingnya menghadap ke sini berarti itu tuh adalah program input. Tapi kalau panahnya mengarah ke sini berarti itu adalah program output.
Itu menunjukkan kalau dia itu adalah variabel output. Lalu kita tutup program untuk output pasiennya. Ini kita sama retakan dulu. Ini sebenarnya kalau sama lurus juga gak apa-apa, ini cuma supaya lebih rapi saja. Kemudian tutup kurawal titik koma. Ini sama jajar dengan ini buka kurawalnya. Dan ini tutup kurawalnya. Selanjutnya kita masuk pada pendeklarasian kelas layanan yang merupakan turunan dari kelas pasien. Sini kita buat kelas selanjutnya, yaitu kelas turunannya, kelas layanan, yang merupakan publik dari pasien atau turunan dari kelas pasien. Kemudian buka kurawal, kemudian protected sifatnya. Perbedaan protected dengan privat ini, kalau protected itu aksesnya bisa oleh kelas itu sendiri dan juga bisa juga diakses oleh turunan kelasnya. Tapi kalau privat hanya bisa diakses oleh kelasnya saja, tidak bisa kelas turunannya. Kemudian deklarasikan variabel. Di sini variabel yang pertama adalah jenis kamar dengan tipe datanya adalah integer. Jenis kamar dan titik koma. Kemudian long. Kemudian selanjutnya adalah harga dengan tipe datanya adalah long. Kemudian ada char. Kemudian kelas dengan tipe datanya adalah char. Maksimum karakternya ada 30. Koma. Kemudian lama inap tipenya integer. Koma. Kemudian long jasa, koma. Kemudian char dokter dengan batas maksimumnya 30, koma. Kemudian long total bayar, koma. Jadi di sini alasan saya menggunakan tipe datanya long karena variabel di sini akan menunjukkan harga nantinya atau dalam satuan rupiah, supaya waktu hasil outputnya keluar nanti penulisan yang lebih dari 1 juta tidak menggunakan E06. Kemudian kita buat yang publiknya, titik 2. Void ke kurawal. Karena ini input, void input layanan. Void input layanan ini merupakan lanjutan dari void input pasien.
Jadi di sini BR-nya 7, berarti yang selanjutnya adalah BR 8, di sini 15, berarti yang selanjutnya 16. Kita bisa kopas ini aja. Ctrl C. Di sini kita tinggal BR tambah 8. Ini 216. Berarti pada baris ke-16. Kita pindah satu baris ke baris selanjutnya supaya tampilannya rapi nantinya. Nanti koma. Dan ini di copy lagi. Dan di paste. Ini diubah aja jadi 9. Ini jadi 17. Ini dibuat jadi 2 titik pelayanan. Ini input untuk pelayanannya nanti. Pindah baris. Lalu paste lagi. Ubah ini jadi 10. Ini jadi 18. Ini ganti jadi jenis kamar. Dan endline, pindah baris, dan paste lagi. Ini jadi 11. Ini baris 19. Dan di sini kita buat jenis kamarnya. Ada 5 kelas. Kita kasih satu tabulasi dulu supaya agak menjorok ke dalam. Pertama kelas 1. Dan spasi. Yang ketiga, ini sengaja saya bikin 3 karena yang keduanya kita bikin di bawah ini, jadi kita bikin aja yang 3-nya dulu. Di kelas 3 ini di copy paste aja supaya rapi. Yang kelima, kelas VVIP. Kemudian pindah baris. Salah. Ini di copy paste lagi. Ctrl C, Ctrl V. Ini ubah jadi 12. Ini jadi 20. Lalu baru kita bikin yang kelas keduanya. Kelas 2. Spasi. Kelas VIP. Pindah baris, endline.
Lalu kita bikin go to ICA lagi. Ini diubah jadi 13. Ini diubah jadi 21. Di sini kita akan membuat baris pilihan. Pilih jenis kamar. Mulai dari kamar 1 sampai kamar ke-5. Gunakan 2 tabulasi dan titik 2, tanda petik, dan sin. Di sini kita gunakan sin saja karena jenis kamarnya cuma 1 karakter yang akan kita inputkan. Jenis kamar, titik koma. Untuk memilih jenis kamarnya, kita akan menggunakan logika switch. Berdasarkan jenis kamarnya. Kalkurawal. Untuk case yang pertama atau kasus yang pertama, harga Rp500.000. Kemudian kita gunakan fungsi strcpy untuk mengoutputkan kelas yang tampil nanti. Kelas, kemudian kelas 1. Kemudian go to XY, BR tambah 14 dan tutup kurung, cout, tanda garis, dan go to XY 2 dan titik koma, cout, spasi, 1 tabulasi, dan ketikkan kelas 1. Dan pindah baris. Ini di kopas saja lagi. Ini jadi 15. Ini 23. Di sini kita tulis tarifnya. Tarif 500.000. Break. Apabila telah memenuhi case 1, maka akan diputuskan case yang selanjutnya. Tidak akan dilanjutkan ke case yang selanjutnya. Dan titik koma ini di copy paste saja lagi untuk membuat case yang selanjutnya. Ctrl C, Ctrl V.
Lanjut pada case yang kedua, di sini kita buat tarifnya atau harganya 400.000, kelas 2. Angkanya tidak perlu ditukar kan. Kemudian ini kelas 2, ini jadi. Selanjutnya kita buat case yang ketiganya. Ini kita copy aja lagi dan di paste. Case ketiga. Sini kita buat jadi 300. Sini kelas 3. Ini kelas 3. Nah, ini 300. Dan enter. Case yang keempat, 1 juta. Kelas VIP. VIP 1 juta. Masuk ke case yang kelima. Di sini tarifnya 2 juta. VIP 2 juta. Dan break. Kemudian lanjut ke default. Default ini apabila tidak ada case yang sesuai yang diinputkan selain case yang 5 ini. Harganya 0. Kelas kamar tidak tersedia. Kamar tidak tersedia. Ini dihapus saja. Dan enter. Kita buat go to XY 2,22 pada baris ke-22, koma cout. Setelah tabulasi, kamar tidak tersedia. Line. Kita tidak perlu menambahkan break di sini karena ini sudah yang paling terakhir.
kita tutup fungsi switch-nya dengan tutup kurawal, kemudian enter. Kemudian go to XY untuk output selanjutnya itu masukkan lama menginap 67, BR tambah 16, karena output ini lanjutan dari output kabupaten kota. Lanjutan dari yang ini. Oh bukan, lanjutan dari yang ini. Selanjutnya kita buat titik koma, kemudian kita ketik cout, dan garis tegak, kita petik lagi, dan go to XY 2,24. Kenapa ada 4? Karena di sini akan tampil tarif. Setelah baris tarif ini kita baru buat untuk masukkan lama menginapnya. Berarti baris ke-24. Dan cout masukkan lama menginap kurung hari, yang satunya hari, dan satu tabulasi T2 dan sin, koma baru sin, lama inap, koma. Dan ini bisa dikopas lagi. Ini 17, ini 25, ini diubah menjadi dokter spesialis. Gunakan 3 tabulasi di sini. Kita langsung pindah baris. Ini 18, ini 26, yang kita buat dokter spesialis yang pertama, dokter anak.
Ini disemaluruskan sama yang di atas tadi dulu. Setara satu kolom dengan chain. Kita ulang lihat lagi. Udah pas. Nah, lanjut yang ketiga dulu. Seperti yang ada kasus pembuatan jenis kamarnya tadi. Dokter THT. Cek lagi ke atas. Lima titik. Dokter umum. Lalu N-line kita pindah baris. Yang Ctrl C, Ctrl V. Ini 27. Ctrl C, Ctrl V. Ini jadi 19. Ini 27. Setelah dokter anak, di sini kita buat dokter jantung yang keduanya. Keempat dokter bedah. Yang keenam dokter saraf. Pindah baris. Ini di copy lagi untuk membuat yang ini. Ctrl V. Ini 20. Ini 28. Di sini kita ganti jadi masukkan dokter. Di sini kita baru menentukan siapa dokternya yang akan merawat kita. 3 tabulasi. Di sini kita gunakan fungsi gets karena spesialis dokternya di sini ada 2 kata. Makanya kita gunakan gets bukan sin, karena sin cuma bisa menampung 1 kata. Dokter. Kurung koma. Kemudian untuk logika pemilihan dokternya di sini kita gunakan logika if saja. If strcmp. Ini adalah fungsi string untuk input tipenya, nama variabelnya dokter. Kemudian outputnya. Kemudian jika yang kita inputkan itu adalah dokter anak, dan ditutup kurung sama dengan 0 kurung, kemudian maka jasa 60.000 koma. Ini tinggal di kopas saja lagi. Nah, kita buat dulu else. Buat jadi jantung. Jasanya mulai 70.000.
Jadi dokter THT jasanya 50.000. Kemudian ada dokter beda, tarifnya 90.000. Kemudian ada dokter umum, Rp40.000. Yang terakhir dokter saraf. Jasanya bernilai 50.000. Kemudian apabila atau jika yang diinputkan itu selain dari keenam dokter spesialis ini, else, maka jasa sama dengan 0. Kemudian go to XY 229. Kita akan buat garis penutup formulirnya, formulir pendaftarannya. Cout kita tinggal kopas saja garis yang di atas supaya sama besar. Ctrl C, Ctrl V. Ini sudah sama besar dengan yang di atas. Kemudian Getch yang berfungsi untuk menahan formulirnya agar tidak langsung hilang ketika kita enter setelah memunculkan garis penutup ini. Koma. Kemudian kita tutup kurawal sebagai penutup fungsi kelas void input layanan. Salah. Oh iya, void input layanan. Kemudian kita tutup kurawal. Kemudian kita tutup kurawal fungsi void input layanannya. Lanjut kita masuk pada void output layanan. Pada void output layanan, ke kurawal, setelah itu go to XY, (67) BR tambah 8 Cout garis tegak. Ctrl V. Ini jadi 16
lanjutan dari ini ber 7, 15, 8, 16. Spasi kita enter dulu satu baris n ber 9, dua, 17. Di sini kita baru buat 2 titik pelayanan. Dan pindah baris. Ini diubah jadi 10. Dan ini diubah jadi 18. Sini buat jenis kamar. Buat 3 tabulasi dan titik 2. Dan di sini outputnya nanti adalah output untuk variabel kelas. Selanjutnya kita kopas lagi ini C atau V. Ini jadi 11, ini jadi 19. Jenis kamar diganti menjadi tarif kamar. Di sini variabelnya ganti jadi harga. Go to SY. Ini 12. Ini 20. Setelah jenis kamar, lanjut ke lama menginap. Ubah variabelnya jadi lama inap. Kemudian enter. Ini jadi 13. Ini 21. Sini kita ubah jadi dokter. Tabulasi tambah 1 lagi supaya sama lurus. Titik 2-nya. Kemudian di variabel jadi dokter. Dan ini 14, ini 22. Di sini kita ubah menjadi tarif jasa dokter. Ubah variabelnya jadi jasa. Kemudian go to XY 2,23. Ganti koma, cout,
Kita ambil garis ini supaya sama panjang nantinya. Diakhiri dengan tutup. Kemudian end line. Setelah itu kita buat aritmatika untuk menentukan total bayar pasiennya nanti. Jadi rumus untuk menentukan total bayarnya adalah tot bayar sama dengan dalam kurung lama inap dikali tarif dikali harga kamar maksudnya, kemudian ditambah jasa dan titik koma. Dan kita bisa copy paste ini lagi, Ctrl C, Ctrl V. Di sini kita tulis 16. Dan ini kita ubah menjadi total bayar pasien. Cukup 2 saja. Ini ubah menjadi tot bayar. End line. Kita kasih RP-nya dulu. Maaf ini salah, ini maksudnya 24. Kemudian go to XY 25. Udah baris ke 25. See out. Kita tutup. Kita kopas saja dengan garis ini. End line. Dan tutup kurawal untuk void-nya, untuk void output layanan. Dan ini tutup kurawal dengan titik koma untuk sebagai penutup dari kelas layanan. Sekarang kita akan buat program untuk menunya. Nah, kita ketik dulu void main, kemudian buka kurawal, kemudian integer, pilih variabelnya, pilih tipe datanya integer, kemudian char lagi, variabelnya lagi, tipenya adalah char. Ini untuk variabel ketika kita bertanya masih ada pasien atau tidak. Ketika kita menjawab ya, maka akan dilakukan penginputan formulir lagi. Kita jawab T, berarti pengisian formulirnya selesai. Koma. Kemudian setelah itu kemudian kita mulai masuk pada prosesnya. Sini saya gunakan logika while. Jadi ketika pilihnya itu kecil sama dari 2, buka kurawal, clear screen,
go to XY, dua koma dua, cout, satu tabulasi. Di sini saya buat nama saya dulu, nama Muhammad Irfan. Tiga, sini nomor BP 1910/261/01/9. Selanjutnya cout tabulasi kelas SI 3. Kemudian kita kopas saja untuk bagian ini ya. Ctrl C, nomornya diubah jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maaf, ini ubah jadi 6 biar ada jarak antara kelas dan kop menunya. 8, 9, 10, 11. Kita ketik saja kata-kata tentang kesehatan, misalnya health is the most precious grace given by God. Lanjut, kita masuk go to action yang selanjutnya. Kita bisa ambil yang ini karena kita butuh BR nya tambah 4. Kita ambil saja yang ini. Ctrl C, selesai. Di sini sudah BR tambah 4, berarti 8 tambah 4, berarti yang ke-12, baris ke-12. Ini kita ubah menjadi menu utama. Lalu selanjutnya ini kita ubah menjadi satu formulir dan daftaran pasien baru.
copy, yang kedua informasi data dan administrasi pasien. Lalu selanjutnya untuk tiga selesai. Ini kita kopas saja dulu untuk membuat yang selanjutnya. Ini 8, ini 16, garis saja. Dan 9, ini 17, ada baris 17. Ini sama juga, ini kosong kan, cuma garis. Ini terletak di yang satu baris ini, satu kolom ini, yang BR untuk yang ini. Enter, go to V. Di sini ganti jadi 10. Di sini ganti jadi 19. Supaya ganti jadi 19. Ini untuk menampilkan garisnya nanti. Garis penutupnya supaya keluar lebih dahulu. Hapus. Kita kopas saja ini garis penutup. Ctrl C. Kemudian go to XY 218. See out. Ini walaupun letak barisnya dahulu yang 18, tetapi yang akan diproses terlebih dahulu adalah baris yang ke-19 karena kita mendahulukan operasinya atau prosesnya di sini. Sini kita buat inputnya. Input kan pilihan 1 sampai 3 sama dengan sin yang diinputkan adalah variabel pilih, berarti 1, 2, 3. Kemudian untuk pilihnya kita menggunakan logika switch. Pilih. Kemudian case 1 awal. Kemudian layanan yang pertama
layanan pasien kemudian yang pertama kita proses pasien titik input pasien, dan yang kedua pasien titik input layanan, kemudian kita break. Kemudian yang case kedua langsung masuk pada pasien titik output pasien, output pasien, kemudian pasien output layanan, then go to XY 226 siap. Masih ada pasien YT tanya satu tabulasi, kemudian sin lagi dan cout. Kita pindah ke baris yang selanjutnya. Di sini kita gunakan logika if untuk laginya. If lagi sama dengan y kecil atau lagi sama dengan y besar, maaf, tanda sama dengannya ada 2. Dan muka awal go to awal. Jadi apabila kita masih ada pasien, maka akan mulai prosesnya dari kasus yang pertama lagi. Itu kita akan mulai menginputkan data pasien lagi, menginputkan data layanannya lagi. Di sini kenapa 26? Karena ini terletak setelah baris output layanan 25. Setelah baris 25 baru muncul kalimat masih ada pasien. Dan tutup awal. Kemudian jika selain Y, jika T, jika lagi bernilai T kecil atau lagi bernilai T besar, maka go to selesai.
kerawal. Di sini kita buat selesainya supaya apabila kita membuat di sini kita ketik selesainya karena apabila kita membuat laginya bernilai T, maka program masih ada pasiennya akan berhenti. Jadi kita tidak akan menginputkan data pasien yang baru. Kemudian karena kita memberi nilai laginya T, maka akan tampil output sebagai berikut. Terima kasih atas kunjungan Anda di rumah sakit Ahmad Muhtar dan pindah baris. Kemudian kita tahan supaya tidak langsung hilang setelah muncul kata terima kasih. Titik koma, kemudian kita tutup kurawal. Ini untuk tutup kurawal switchnya, dan ini tutup kurawal lagi untuk while. Ini yang terakhir, ini tutup kurawal untuk void main. Baiklah, kita akan coba menjalankan program ini. Ada yang salah, kita akan cek di mana salahnya. Ternyata salahnya kita lupa membuat titik koma setelah break. Masih ada yang salah, kita cek lagi salahnya. Karena tipe nyacar, kita harusnya memberi tanda kutip 1 supaya menghasilkan nilai. Kita coba jalankan lagi, masih ada yang tinggal. Di sini kita kurang memberikan tanda outputnya atau tanda pindah barisnya. Baiklah, kita akan coba jalankan lagi. Di sini programnya sudah jalan. Pertama kita pilih 1 dulu, karena kita ingin menginputkan data pasien yang baru dulu. 1. Di nomor pasiennya 001, nama lengkapnya Muhammad Irfan. Kita boleh ketik aja pakai huruf kecil karena nantinya juga akan otomatis diperbesar waktu pada bagian outputnya. Kemudian tempat lahir 1208 199, dan jenis kelamin kita pakai 1 huruf saja juga bisa, tapi 2 juga dipanjangkan juga bisa. Kemudian desa atau Nampuang, dan kabupaten Agam, dan kita pilih jenis kamarnya kamar yang keempat,
VIP tarifnya ada 1 juta, lama menginapnya 2 hari. Dokter spesialis yang kita dan untuk dokter spesialisnya kita pilih dokter jantung. Dan enter, formulirnya ditutup karena kita pakai Getch. Jadi setelah kita nutupnya itu tidak langsung programnya menutup. Kita tekan enter sekali lagi baru ia menutup. Dan kita cek tampilan atau hasil laporan administrasi pasien yang telah kita inputkan pada menu nomor 1 tadi. Kita ketik 2. Diperoleh nomor pasien yang 001, nama lengkap Muhammad Irfan, tepat, penempuan sampai bagian tarif jasa dokter 70.000 dan total bayar pasien sesuai karena tarif menginapnya 1 juta, lama menginap 2 hari berarti 1 juta kali 2 juta tambah 70.000 berarti 2 juta 70.000. Dan ketika ditanya masih ada pasien, jika kita jawab ya, maka kita akan diarahkan pada halaman pendaftaran pasien baru lagi. Kita masukkan 002 Aisyah, kemudian lahir Bakso 13.01.2000, ini kelamin P atau perempuan, tabe panjang, provinsi Kabupaten Agam, kamarnya kamar 1, menginap 1 hari, dipilih adalah dokter umum, dan untuk kemudian akan enter lagi, kemudian kita cek 2 tampilan administrasinya. Jadi pasien yang 002 akan membayar dengan total 540.000. Masih ada pasien, kita jawab sekarang tidak untuk melihat tampilan. Terima kasih atas kunjungannya tadi. T. Program berjalan dengan baik. Sekian program yang dapat saya buat. Salah dan kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.